Pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Aya Nufus, inilah Sindo Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Gunungan sampah di zona 3 TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat tiba-tiba longsor. Peristiwa ini terjadi akibat hujan deras yang berlangsung kemarin. Inilah detik-detik saat gunungan sampah di zona 3 TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mengalami longsor. Peristiwa terjadi pada pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Pada saat kegiatan pembuangan sampah dan aktivitas pemulung, tiba-tiba tumpukan gunung sampah ini longsor ke bawah dan membuat warga sekitar panik. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah TPA TPST Regional pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat mengatakan hujan deras yang mengguyur dalam 3 hari terakhir ditambah adanya aktivitas pemadatan jalan yang tidak jauh dari titik lokasi diduga menjadi pemicu terjadinya longsor. Sampai jam 6 sore itu masih hujan besar di sini, itu rekor lah gitu ya, hujan besar. Nah ternyata kami sedang menata di bawah dengan proses pemadatan dan pembuatan jalan menuju tangki. Tiba-tiba jam 11.58 longsor. Gitu. Jadi ada proses setelah hujan besar kita mencoba penataan dan pembuatan jalan longsor. Zona pembuangan sampah di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat memang kondisinya sudah overload. Saat ini hanya satu zona yang masih bisa dioperasikan, yakni zona 3. Sementara zona baru atau zona 5 seluas 6,3 hektar baru akan dioperasikan pada bulan Mei mendatang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan masih mencari satu keluarga yang menjadi korban longsor di Sukabumi, Jawa Barat. Di hari ketiga, pemirsa, tim SAR gabungan Basarnas, TNI, Polri, dan relawan terus melakukan pencarian terhadap ketiga korban yang tertimbun longsor dan terseret banjir bandang. Proses pencarian ketiga korban dilakukan dengan peralatan seadanya menggunakan cangkul dan alat penyemprot air. Hal itu disebabkan medan yang sulit untuk dilalui kendaraan sehingga tidak bisa mendatangkan alat berat. Sebelumnya, pemirsa, salah satu korban tanah longsor di Kampung Cijangkar, Desa Kertajaya, Kabupaten Sukabumi ditemukan oleh petugas Polsek Simpanan dan warga di sekitar area longsoran. Korban bernama Yayar ditemukan meninggal dunia tertimbun material longsor. Jasad wanita berusia 50 tahun ini selanjutnya dibawa ke rumahnya yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian untuk dimandikan dan dimakamkan. Saat ini petugas mencari 3 orang yang masih hilang. Ke informasi lainnya, pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi bencana alam banjir di Sukabumi, Jawa Barat. Pemerintah pun akan memberikan bantuan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat banjir. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka didampingi oleh Kepala BNPB dan Wakil Menteri PUPR meninjau lokasi terdampak bencana alam banjir di Kampung Gumelar, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Dalam kunjungan kali ini, Wapres Gibran belusukan ke gang-gang kecil untuk meninjau lokasi rumah warga yang rusak akibat diterjang banjir luapan Sungai Cipalabuhan Kamis malam. Selain meninjau permukiman warga yang terdampak banjir, Wapres Gibran juga meninjau jembatan Cidadak di Kampung Bojongkopo, Kecamatan Simpenan yang amblas dalam 5 meter akibat luapan Sungai Cidadak. Sementara itu, ratusan rumah warga yang rusak akibat diterjang banjir akan mendapatkan ganti rugi dari BNPB. Pada saat
tanggap darurat ini pembersihan material-material rumah-rumah yang kotor ini dibantu ya oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat lewat BNPB, TNI Polri oleh Kodim ya, dan Polri ini sebentar lagi juga akan melaksanakan bantuan kepada masyarakat membersihkan rumah-rumahnya ya. Jadi rumah yang rusak ringan itu mendapat bantuan 15 juta, yang rusak sedang 30 juta. Hingga saat ini jumlah rumah yang rusak akibat terendam banjir sebanyak 155 rumah yang dihuni 156 kepala keluarga. Sementara itu korban tewas berjumlah 3 orang dan 5 orang lainnya masih hilang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Nur Setiawan, Ainus melaporkan. Pemirsa, petugas menyegel sejumlah villa di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat yang diduga sebagai penyebab banjir di Jabodetabek. Petugas memerintahkan pemilik villa untuk segera membongkar bangunan mereka. Diduga menjadi salah satu penyebab banjir di Jabodetabek, Pemprov Jawa Barat, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyegel sejumlah villa di kawasan Puncak Bogor. Petugas memerintahkan pemilik villa untuk segera membongkar bangunan mereka. Jika tidak, maka petugas akan membongkar bangunan ini. Ada 7 villa di lokasi hutan lindung yang semestinya tidak didirikan bangunan sebagai lahan resapan air. Maka kita pemerintah dalam ini memandang perlu untuk melakukan review dan melakukan penertiban penggunaan lahan yang ada di hulu Sungai Ciliwung, Das Bekasi dan Das satu lagi Cisadane. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi 2 kali meninjau lokasi sambil melakukan penanaman pohon di kawasan hutan Cisarua. Ia meminta agar villa dan penginapan perusak lingkungan untuk segera dibongkar. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, PT KAI Daop 4 Semarang melakukan penutupan luberan air menggunakan ratusan karung pasir untuk mengantisipasi terjadinya tanah longsor di rel perlintasan kereta api yang terendam banjir di Grobogan, Jawa Tengah. Sementara itu perjalanan kereta api hingga saat ini masih dialihkan dan sebagian dibatalkan. PT KAI Daop 4 Semarang mengerahkan puluhan pekerja di lokasi banjir di Desa Papanrejo, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Penutupan luberan air dari luapan Sungai Tuntang yang masuk ke dalam tanah dan tiang penyangga dilakukan menggunakan karung berisi pasir dan tanah. Sementara itu kondisi tanggul Sungai Tuntang yang baru saja selesai diperbaiki kini mulai tergerus hingga mengakibatkan penurunan ketinggian tanggul. Menurut manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang, Jawa Tengah, Franoto Wibowo mengatakan telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengantisipasi terjadinya longsor di perlintasan kereta api yang kesekian kalinya. Puluhan petugas prasarana dari KAI Daerah Operasi 4 Semarang dikerahkan ke lokasi imbas dari luapan air di kilometer 32+6/7. Juga pada hari ini, Minggu 9 Maret 2025, akibat dari luapan air dari Sungai Tuntang di KM 32+6/7, juga dilakukan rekayasa pola operasi jalan memutar. Kami dari PT KAI Daop 4 Semarang mengucapkan permohonan maaf kepada pelanggan kereta api akibat terganggunya perjalanan Anda sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Bagi pelanggan kereta api yang sudah memiliki tiket dapat membatalkan tiketnya di stasiun-stasiun pelayanan tiket
KAI akan mengembalikan biaya tiket 100% di luar biaya pesan. PT KAI akan melakukan perbaikan total setelah kondisi banjir Sungai Tuntang surut, sehingga kemungkinan besar perbaikan rel akan lebih cepat terselesaikan. Dari Gerobokan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, usai 5 hari dinyatakan hilang, petugas menemukan jasad pria korban banjir di Bekasi, Jawa Barat. Korban terseret arus banjir dan ditemukan tersangkut di dekat bendungan. Setelah 5 hari pencarian, petugas menemukan jasad seorang warga yang tenggelam terbawa arus Kali Cikeas saat banjir menerjang kota Bekasi, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan di dekat bendungan Koja Jati Asih atau sekitar 100 meter dari lokasi korban terseret arus. Korban merupakan seorang pria berusia 44 tahun. Jasad korban kemudian dievakuasi ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Korban yang memiliki 5 orang anak dikenal rajin membantu warga membersihkan sampah sisa banjir yang menumpuk di bendungan Koja. Tali disisir semua sampai Risdo, sampai Kemang, cuma memang nggak ditemuin. Ternyata ketemunya di tempat dia jatuh. Oh, dekat dari lokasi. Paling jalan 70 meter dari pas lokasi. Oh, lokasi jatuh ya. Kondisi korban tersangkut apa Bang? Nyangkut di bambu, batang bambu. Oh, batang bambu. Akar bambu. Sebelumnya banjir besar melanda 132 titik di kota Bekasi Selasa kemarin, di mana 61.000 jiwa terdampak banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi warga yang terkena dampak banjir di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain itu, Presiden Prabowo menyempatkan diri berbincang dengan warga sambil berbuka puasa. Banjirnya awalnya tiba-tiba langsung airnya langsung gede aja gitu Pak. Bisa ngangkat-ngangkatin. Iya, dapat air kiriman. Piaraan saya habis pada mati. Iya, bisa kemana-mana jadinya. Aktivitasnya terganggu Pak, nggak bisa keluar, anak sekolah nggak bisa, kerja juga terbatas. Iya. Menanggapi keluhan masyarakat, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi masyarakat terdampak banjir di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo langsung meninjau kondisi warga yang masih bertahan di rumahnya masing-masing. Prabowo juga menyusuri genangan air dan menyempatkan diri untuk berbincang dengan warga sambil menanyakan kebutuhan warga yang diperlukan. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut antusias warga sekitar. Di sela kunjungannya, Presiden Prabowo langsung memerintahkan pihak terkait untuk segera menanggapi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana banjir. Kabupaten Bekasi, Kecamatan Babelan. Ya, tapi mereka makannya belum sampai. Di Kecamatan Babelan. Selain meninjau langsung kondisi permukiman warga, Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan makanan bagi warga untuk berbuka puasa. Dan tak segan, Prabowo juga berbuka puasa bersama warga setempat dengan menu sederhana. 1, 2, 3, 2, 1. Kehadiran Presiden Prabowo dapat memberikan semangat bagi warga yang terkena musibah banjir.
Pemerintah juga berkomitmen akan terus memantau kondisi warga terdampak banjir serta memastikan distribusi bantuan berjalan lancar. Sejumlah rumah di kawasan Cirendu, Kota Cimahi, Jawa Barat pemirsa rusak diterjang banjir bandang. Warga dan petugas berjibaku membersihkan material sisa banjir bandang yang menyebabkan 2 orang terluka. Longsor. Petugas BPBD dan warga berjibaku membersihkan bangunan rumah warga yang rusak akibat diterjang banjir bandang di kawasan Cirendu, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Minggu pagi. Banjir bandang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi serta tembok penahan tanah ambles hingga air meluap ke pemukiman warga mencapai 1 meter. Banjir bandang ini merusak 8 rumah warga, sementara 14 orang mengungsi ke tempat keluarga mereka yang lebih aman. Udah keluar air langsung keluar air besar. Tahu udah keluar air besar langsung longsor. Air bah. Ya. Itu tingginya berapa meter, Kang, kemarin? Segini lah. Masuk ke rumah itu, Kang? Masuk ke rumah. Kondisinya gimana, Kang? Rusak gitu? Palit semua. 14 rumah 8, Kang. Jadi yang kena terdampak bencana. Tapi ya kita coba cek pertama, nanti alat berat turun ya, siang alat berat saya turunin supaya bisa membantu mempercepat proses pembersihan akibat longsoran TPT. Warga Cirendu diterjang banjir bandang untuk pertama kalinya pada Sabtu malam. 8 rumah rusak, 13 jiwa terdampak dan 2 orang terluka. Warga berharap pemerintah Kota Cimahi segera menanggulangi banjir bandang tersebut agar tidak terulang lagi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Tak kuat menahan luapan air kali, sebuah rumah di perumahan RGS Kampung Benda, Depok, Jawa Barat jebol. Pemilik rumah sempat terseret derasnya arus. Ini lebih parah. Jebol lagi rumah orang hilang. Tembok salah satu rumah warga yang berada di perumahan RGS Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat jebol saat hujan deras mengguyur kota Depok. Air kali yang berada tepat di belakang rumah meluap menyebabkan dinding tembok tak kuat menahan derasnya air hingga jebol. Pemilik rumah, Widodo, yang saat kejadian berada di dalam rumah sempat terbawa derasnya air hingga terluka. Saat kejadian, ia sempat mendengar suara kencang dan langsung berupaya menyelamatkan keluarganya. Iya, terdengar seperti petasan juga. Awalnya kayak petasan, langsung pure. Oh, oke, siap. Air masuk ya, Pak? Langsung masuk. Di situ Bapak kondisinya langsung berusaha menyelamatkan diri sama keluarga keluar atau gimana? Ya, saya di pikiran saya yang ada, udah. Saya menyelamatkan anak istri saya gitu. Udah, yang lain mah bareng udah biarin aja materi. Saya udah nggak sanggup. Karena derasnya air kan, dorongan air, ini nggak bisa. Sementara Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, mengatakan adanya pelanggaran dari perumahan di mana tidak ada turap yang membatasi kali dengan rumah warga. Dari beberapa hal yang kami temui memang terkait banjir ini dikarenakan pembangunannya juga yang menurut kami ini perlu dievaluasi ya, karena ternyata tembok-tembok rumah warga menjadi pembatas dari kali yang ada di belakang. Dan tembok-tembok lainnya jebol sangat tinggi nih. Sebab tadi pembatas sungai ternyata tembok gitu. Nah ini mungkin nanti juga pihak perumahan mungkin besok akan kami panggil ya. Untuk kami mau pertanyakan juga nih gimana gitu. Kita harus evaluasi karena seharusnya yang membatasi kali ini turap. Tapi ini membatasi tembok rumah warga. Pemkot Depok juga mengimbau warga untuk mengungsi lantaran masih adanya potensi air meluap jika cuaca hujan. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu, kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur, pemirsa juga menjadi salah satu lokasi yang terdampak banjir. Banjir terjadi akibat luapan air kali Ciliwung dan intensitas hujan yang tinggi. Banjir kiriman kembali menggenangi kawasan Kebonpala, Jakarta Timur pada Sabtu malam hingga Minggu pagi.
Wilayah Kebonpala, Jakarta Timur merupakan wilayah yang kerap langganan banjir sehingga membuat warga merasa terbiasa dengan kondisi banjir yang kerap terjadi. Kawasan Kebonpala RT 13 Jatinegara, Jakarta Timur pada Minggu pagi kembali terpantau tergenang oleh banjir kiriman dari wilayah Bogor dan Depok yang meluap dari aliran Kali Ciliwung. Pada Minggu pagi tadi terlihat ketinggian air yang menggenangi kawasan telah berada di bawah 50 cm. Sedangkan pada Sabtu malam ketinggian air setinggi 75 cm. Untuk pagi ini udah mulai surutan ya, dari sisa yang kemarin. Dan kita sebentar lagi akan bersih-bersih lagi. Kemarin sebenarnya kita udah cepat surut tuh, kekurangan alat kebersihan aja sih sebenarnya. Alat penyedot berupa apa gitu, salkon dan selang kasih pemadam itu. Sementara itu pemirsa, ketinggian air di pintu air Manggarai masih terpantau normal. Kondisi tersebut berbeda dengan beberapa hari lalu di mana ketinggian air mencapai 800 cm atau berstatus siaga. Sempat diguyur hujan lebat di sejumlah wilayah di Jakarta, ketinggian air di pintu air Manggarai hingga siang ini masih terpantau normal. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan beberapa waktu lalu di mana ketinggian air mencapai 800 cm atau berstatus siaga 2. Namun warga tetap diimbau untuk tetap waspada mengingat kondisi serta cuaca hujan diprediksi masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kepolisian menangkap Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat tengah berpesta sabu. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Terima kasih Anda masih di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, KPK menemukan informasi bahwa harga makan bergizi gratis dikurangi dari semula Rp10.000 menjadi Rp8.000. Pihak KPK meminta agar informasi terkait pengurangan harga tersebut segera ditanggapi oleh seluruh pihak terkait. Baru beberapa bulan berjalan, Komisi Pemberantasan Korupsi menerima informasi bahwa dana makan bergizi gratis dikurangi. Makan bergizi gratis yang seharusnya diterima senilai Rp10.000 per orang, berkurang menjadi Rp8.000 per porsi. Pihak KPK telah menyampaikan temuan ini pada Badan Gizi Nasional. Karena itu, KPK meminta agar BGN segera menyelidiki dan menindaklanjuti informasi ini sebagai tindak pencegahan. Nah, salah satunya memang saya sampaikan berdasarkan informasi, ya, dan informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi, tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan bahwa informasi ini bisa segera disikapi secara preventif, gitu. Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Usai temuan itu, pihak Istana buka suara dan berjanji akan menindaklanjuti informasi yang diberikan oleh KPK. Melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Istana menyatakan bahwa temuan pengurangan harga makan bergizi gratis bukan temuan yang telah diverifikasi. Agar program makan bergizi gratis berjalan dengan baik, Badan Anti Rasuah menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. Selain itu diperlukan keterlibatan masyarakat serta memanfaatkan teknologi dalam pengawasannya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, kepolisian menangkap Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Bandung Barat tengah berpesta sabu. Dari tangan pelaku dan 2 temannya, polisi menemukan alat hisap dan 0,84 gram sabu.
Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Riza Nasrul Fala Sopandi diringkus jajar Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi saat berpesta narkoba jenis sabu di Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin pada Rabu 5 Maret 2025 dini hari. Riza diamankan bersama 2 rekannya yang sedang mengonsumsi sabu. Dari ketiganya, polisi menyita barang bukti berupa 0,84 gram narkotika jenis sabu beserta alat hisap bong. Terungkapnya Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat ini mengonsumsi sabu berawal dari pengembangan 3 pengedar sabu yang telah ditangkap terlebih dahulu. Para pelaku ini sempat menjual kepada pemakai, ya. Maka kita amankan 3 orang, yaitu berinisial LNF, kemudian TY dan RI, di mana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 0,84. Memang pada saat itu saya memang mau mencari galon karena memang di rumah mau habis dan mau sahur juga. Ternyata ada kawan ngobrol-ngobrol. Dari situ juga ternyata diajak patungan dan ternyata juga membeli itu gitu. Buat apa kamu pakai itu kan itu udah buat apa? Intinya ini kemudahan saya. Para tersangka dijerat dengan pasal Undang-Undang tentang Narkotika dengan hukuman minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum melakukan penahanan terhadap Indra Iskandar dan 6 tersangka lain. Penahanan ke-7 tersangka tersebut masih menunggu penghitungan kerugian keuangan negara. KPK juga belum merinci siapa ke-6 tersangka lainnya. Kok belum ada penahanan? Ya, ini mungkin masalah pembagian perkara saja, di Satgas saja. Itu mungkin karena Satgasnya itu, saya barusan cek juga tadi ke Satgasnya. Mungkin ada beberapa yang harus diprioritaskan sehingga itu jadi sifatnya hanya diri saja, nanti pasti akan ada penyelesaian. Sementara itu, dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah 4 lokasi berbeda di wilayah Jakarta. Tim KPK juga telah menyita sejumlah dokumen pengerjaan proyek hingga transaksi keuangan berupa transfer uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait kasus mega korupsi Pertamina, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin membuka peluang akan menerapkan tuntutan hukuman mati kepada para tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023. Peluang tersebut terbuka lantaran korupsi dilakukan saat Indonesia tengah menghadapi pandemi COVID-19. Kita akan melihat hasil nanti selesai penyidikan ini, kita akan melihat dulu apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan ini, ya. Ya, pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin meminta pendampingan program Jakarta. Pramono mengaku meminta pendampingan Kejaksaan Agung agar anggaran Pemprov Jakarta yang lebih dari 91 triliun rupiah tidak ada kebocoran. Gubernur Jakarta Pramono Anung berserta rombongan melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan jajarannya di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung 1 jam ini,
Pemprov Jakarta berharap Kejaksaan Agung mau mendampingi mereka dalam berbagai program yang akan dijalankan. Sebab berbagai program Pemprov Jakarta yang menjadi pusat perekonomian global dan epicentrum ekonomi Indonesia cukup banyak. Pramono mengaku meminta pendampingan Kejaksaan Agung agar anggaran Pemprov Jakarta yang lebih dari 91 triliun rupiah tidak ada kebocoran. Juga kepada Bapak Jaksa Agung kami telah dan akan mengadakan audit yang ada supaya nanti pemerintahnya betul-betul bisa berjalan dengan baik. Dan kami bersyukur Bapak Jaksa Agung menyambut dengan sangat baik dan beliau berkenan untuk melakukan pendampingan, tetapi pendampingan ini bukan yang bersifat seperti yang dulu-dulu, tetap keleluasaan diberikan kepada pemerintah Jakarta, tetapi hal yang menyangkut aspek hukum kami akan selalu berkonsultasi dengan Kejaksaan. Sementara Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pun menyambut baik kedatangan jajaran Pemprov Jakarta. Burhanuddin memastikan Kejaksaan Agung akan mendukung segala program yang akan dijalankan Pramono beserta jajaran. Kedatangan beliau adalah bahwa di awal jabatannya dan ada beberapa hal yang beliau sampaikan kepada kami. Tapi yang utamanya adalah beliau meminta untuk Kejaksaan melakukan pendampingan agar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya Jakarta tidak ada hal-hal yang akan Burhanuddin juga memastikan pendampingan akan dilakukan pihak Kejaksaan terhadap berbagai program Pemprov Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus korupsi yang kerap menggerogoti tanah air pemirsa ini menjadikan Indonesia menduduki posisi ke-99 negara terkorup versi Lembaga Anti Korupsi Dunia Transparansi Internasional. Urutan Indonesia sendiri diperoleh dari skor IPK Indonesia sebesar 37 yang naik 3 poin dari tahun 2023. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia membuat Indonesia masih menjadi salah satu negara terkorup di dunia. Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang dirilis Lembaga Anti Korupsi Dunia Transparansi Internasional, Indonesia berada di urutan 99 dari 180 negara terkorup di dunia. Paling bersih urutan pertama dan paling buruk atau terkorup di urutan 180. Urutan Indonesia sendiri diperoleh dari skor IPK Indonesia sebesar 37 yang naik 3 poin dari tahun 2023. Meski naik 3 poin, namun angka ini belum cukup untuk menyatakan bahwa Indonesia bebas dari korupsi. Kalau menurut saya justru ini harusnya jadi pacuan lagi buat aparat penegak hukum biar bekerjanya lebih giat lagi gitu, bisa mengungkap kasus-kasus korupsi lainnya. Dan yang terpenting pencegahannya sih Mbak gitu, karena kan kayaknya di kita lebih banyak tangkap tangan, lebih banyak pengungkapan, tapi pencegahannya masih kurang. Konteksnya harus dilihat bahwa beberapa tahun kebelakangan kan indeks kita selalu merosot, bahkan sempat menjadi di titik nadir ya. Jadi kayaknya itu justru bukan jadi hal yang harus dibanggakan, justru emang ya harus ditingkatkan lagi aja, bukan jadi hal yang dibanggakan lah intinya kayak gitu. Indeks Persepsi Korupsi atau IPK merupakan survei yang dilakukan setiap tahun oleh Lembaga Anti Korupsi Dunia Transparansi Internasional. Survei ini mengukur resiko korupsi sektor publik di 180 negara. Hasil survei tergambar melalui skor dengan rentang 0 yang berarti sangat korup hingga 100 yang berarti sangat bersih. Seperti negara Denmark memiliki skor 90 menjadikannya di urutan pertama negara terbersih dari korupsi. Beberapa aspek yang diukur dalam IPK antara lain penyuapan, pengalihan anggaran publik, kemampuan pemerintah untuk memberantas korupsi, hingga perlindungan hukum bagi pelapor. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ke informasi lainnya, pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan sidak di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam sidak tersebut, Mentan masih menemukan beberapa minyak kita kemasan botol yang tidak sesuai takaran. Selamat siang Pak Menteri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan Kepolisian melakukan sidak sejumlah bahan pokok di Pasar Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rp18.000. Masih atas saya itu berarti ya? Dalam sidak tersebut, Mentan menemukan beberapa produsen minyak kita kemasan botol 1 liter yang tidak sesuai takaran tertulis. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, dengan adanya temuan ini, pihaknya akan menindak tegas kepada para produsen minyak kita yang mengeluarkan kemasan botol merek minyak kita dengan ukuran 1 liter, tapi tidak sesuai takaran. Kami minta ada PT-nya nih, PT Arta Eka Global Asia. Kami minta diproses, kalau terbukti ditutup. Kami minta diproses, bila terbukti disegel ditutup. Nggak boleh, ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan di luar ibadah puasa, ini tidak boleh terjadi. Di sini tertulis 1 liter, tetapi hanya 0,75 liter, 0,8 liter. Pemerintah tak main-main dalam penindakannya ini, sehingga ke depan akan memastikan langsung ke produsen minyak kita. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Setelah heboh minyak kita 1 liter isi 750 ml, kini minyak goreng ukuran 1 liter tersebut kosong di pasaran. Saat ini hanya ditemukan minyak kita ukuran 2 liter di pedagang pasar tradisional. Usai dihebohkan dengan penemuan kemasan minyak kita yang tak sesuai dengan isinya, kini di pasar tradisional sulit ditemukan minyak kita ukuran 1 liter. Di pedagang sembako saat ini hanya ditemukan minyak kita kemasan 2 liter dan kemasan botol lain tanpa tertulis isi bersih dari produk ini. Pedagang berharap agar pemerintah memperbaiki distribusi minyak kita dan menentukan harga eceran tertinggi untuk memudahkan masyarakat kecil dan menghindari kelangkaan. Ini buat pemerintah ya, saya terus terang ya. Ini kalau minyak kita itu sebenarnya pastilah distributornya ditentukan pasti. Dikasih nggak usah jual di luar atau apa, dikasih aja ke pasar-pasar, tentukan headnya berapa, kasih spanduk di sini jual minyak kita yang 1 liter, kasih headnya atau apa, toko apa, udah. Masyarakat ini kan pembeli ini kan pelaku-pelaku usaha kecil. Masa ya beli sayur di sini, beli kecap di sini, ngantri ke kelurahan, ngantri kemana, kan ngabis biaya. Sebelumnya viral di media sosial unggahan video yang memperlihatkan minyak goreng bersubsidi minyak kita 1 liter ternyata hanya berisi 750 ml. Bukan hanya sekedar isu, bahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman membuktikan langsung saat inspeksi mendadak di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta. Dari Jakarta, Wenda Nura, Indra Purnama, iNews melaporkan. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda pemirsa, tetaplah di Sindo Malam. Anda kembali di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, tingkatkan ibadah di bulan suci Ramadan. Penyandang disabilitas di Kota Malang, Jawa Timur ini mengikuti lomba tadarus Al-Quran. Selain meningkatkan kemampuan mengaji, perlombaan ini juga membuka peluang mereka mengikuti perlombaan tadarus tingkat nasional. Min ba'di ma
Senandung ayat suci Al-Quran ini dilantunkan oleh hamba Allah yang memiliki keterbatasan. Ya Allah membukakan umatnya untuk memuji Sang Pencipta dan membaca Al-Quran walaupun tidak bisa melihat. Masjid An-Nur, Kompleks Rehabilitasi Sosial Bina Netra, Kota Malang, Jawa Timur menggelar tadarus untuk penyandang tunanetra setiap sore selama Ramadan. Selain tadarus, pihak masjid juga menggelar lomba baca tartil sensori Al-Quran dan sitir hadis. Berbeda sekali dalam proses pembelajaran Al-Quran Braille, walaupun mereka kita ajarkan secara klasikal, akan tetapi untuk mengetahui bahwa mereka itu ada perkembangan, belajar Al-Quran Braille itu harus diperlakukan secara individual walaupun satu kelas. Sehingga itu yang menjadi tantangan. Bagi penyandang tunanetra butuh waktu 1 tahun untuk lancar dan fasih membaca Al-Quran Braille. Kesulitannya untuk membaca, untuk membedakan harokat, masih juz 30 sama 29. Perbedaan penulisan, tajwid, dan membaca harokat jadi tantangan tersendiri dalam mengkaji Al-Quran Braille. Selain mendapatkan hadiah, pemenang dalam lomba tadarus nantinya akan diikutsertakan kompetisi lebih tinggi, yakni tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ya, Ramadan di setiap negara tentu memiliki ciri khasnya masing-masing pemirsa. Keanekaragaman budaya serta kuliner tentu menjadi pembeda suasana Ramadan di setiap negara. Dan malam ini saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat seperti apa suasana serta keunikan Ramadan di Turki dan juga Yordania. Dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Amelia Mayasari, mahasiswa asal Indonesia yang berada di Turki, dan juga Nafi Fadila, mahasiswa Indonesia yang berada di Yordania. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta, Indonesia, teman-teman. Halo, Mbak, selamat malam. Baik, kita ke Amelia terlebih dahulu. Amelia, Anda berada di Turki. Seperti apa suasana Ramadan di sana dan kira-kira makanan apa yang menjadi favorit masyarakat Turki untuk berbuka puasa? Oke, suasana Ramadan di sini tidak seperti di Indonesia, bisa saya sampaikan seperti itu karena memang tidak ada berburu takjil seperti di Indonesia, dan juga bisa dilihat jalanan itu tidak terlalu ramai dan tidak terlalu padat, hanya saja ada bazar makanan yang diadakan oleh pemerintah Turki, khususnya kota saya sendiri yaitu kota Bursa, yang biasa kita sebut Ramazan Sokağı, atau dalam bahasa Indonesia kita bisa artikan Jalan Ramazan, dan banyak terdapat stand-stand makanan, bukan hanya stand-stand makanan yang ada di sana, tetapi juga ada pakaian dan masih banyak lainnya. Bukan hanya itu, Mbak, tetapi juga pemerintah di sini, khususnya kota saya, menyediakan buka takjil gratis di berbagai stand di tempat yang ramai. Mereka menyediakan stand kecil dan menyediakan takjil untuk berbuka puasa yang biasanya dibuka pada pukul 18.00 karena pada kita akan berbuka puasa untuk musim sekarang atau musim dingin ini, jadwal buka puasa di sini itu sekitar pukul 19.00. Dan untuk makanan khas sendiri dari kota saya itu di bulan Ramadan atau bulan Ramadan itu ada manisan. Begitu yang teman-teman tahu, Turki terkenal dengan manisannya. Makanan itu yaitu gulaç atau manisan yang dibaluri oleh manisan dengan adonan ketan, dan di atasnya itu akan dipanggang seperti itu, Mbak. Oke, baik. Jadi juga banyak makanan khas ya yang ada di Turki. Nah, saya penasaran juga nih dengan Nafi Fadila yang ada di Yordania. Seperti apa suasana Ramadan di sana, Nafi, dan adakah mungkin makanan yang menjadi favorit masyarakat Indonesia mungkin yang ada di Yordania dan juga masyarakat Yordania pada saat bulan Ramadan? Halo Mbak Aya, selamat malam waktu Indonesia, selamat sore waktu Yordania, karena di sini belum berbuka puasa, di sini masih sore, masih jam 4, jam 5. Dan kalau ngomongin soal makanan, tidak jauh berbeda dengan Mbak Amelia tadi. Di Timur Tengah juga kita banyak sekali menemukan makanan-makanan manis di sini, manisan, kue-kue. Tapi untuk
makanan khas dari Timur Tengah sendiri yang biasa kita temui saat Ramadan maksud saya itu ada katayef. Nah, ada katayef. Nah, katayef ini bentuknya seperti pancake dan seperti dorayaki. Mungkin kalau teman-teman biasa melihat film Doraemon, kartun Doraemon, makanan ini biasa kita temui di Ramadan tapi akan jarang sekali, bahkan almost impossible kita temui di luar bulan Ramadan seperti itu. Baik, kalau suasana sholat tarawihnya sendiri di Yordania seperti apa? Untuk sholat tarawih sama sih Mbak, sholat tarawih juga sama ramainya seperti di Indonesia. Tapi karena di sini masjid, kalau di Indonesia kan banyak sekali kita temui masjid musola, dan di sini mungkin lebih sedikit jumlahnya masjid dan musolanya, jadi lebih penuh begitu safnya. Jadi kita kalau mau sholat tarawih biasanya kita standby dari setelah maghrib untuk bisa mendapatkan shaf gitu. Oke, baik. Kalau Nafi sendiri sudah berapa lama di sana dan apakah mungkin ada komunitas-komunitas dari mahasiswa Indonesia mungkin yang suka bukber gitu ya, mengadakan tradisi bukber di Yordania? Oke, untuk saya sendiri ini tahun kedua Mbak, ini tahun kedua saya di sini dan oh ya perlu saya sampaikan mungkin ya ini cukup menarik mungkin di Yordania. Untuk setiap Ramadan beberapa tahun terakhir ini rutin diadakan begitu. Buka bersama saudara-saudara kita dari Palestina yang sedang mengungsi, yang sedang berada di kamp-kamp pengungsian di Yordania. Oh, menarik sekali ya. Jadi tidak hanya masyarakat Indonesia namun juga ada dari Palestina juga. Nah, saya juga ingin bertanya hal yang sama dengan Amelia yang ada di Turki. Apakah komunitas atau teman-teman mahasiswa lainnya suka ngadain tradisi bukber seperti yang ada di Indonesia nih, Amel? Oke, untuk di Turki itu sendiri terdapat Perhimpunan Pelajar Indonesia di USA juga. Terkadang kita melaksanakan buka puasa bersama, tetapi itu tidak seluruh teman-teman PPI yang ada di bursa, tetapi seperti angkatan tahun kedatangan tahun 2022, tahun 2023 seperti itu, Mbak. Baik, tapi tetap masak makanan Indonesia atau memilih untuk makan makanan Turki nih? Wah, kalau untuk saya pribadi lebih memilih untuk masak makanan Indonesia, Mbak. Karena kalau makanan Turki ketika sebelum Ramadan, jadi pemerintah di sini menyediakan kafetarian di kampus-kampus. Nah, biasanya karena kita nggak punya waktu untuk masak, biasanya kita makan di sana dan itu juga disubsidi oleh pemerintah. Kita bisa makan enak ayam ataupun salmon itu hanya membayar dengan 25 TL atau jika dirupiahkan itu sekitar Rp13.000, Mbak. Wah, luar biasa sekali ya berarti suasana puasa di Turki dan juga Yordania. Baik, terima kasih Amelia Mayasari dan juga Nafi Fadila yang sudah melaporkan seperti apa suasana di sana. Selamat beraktivitas kembali, selamat berbuka puasa di sana dan semangat untuk studinya. Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sido malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Aya Nufus beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.